Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Pak Andrian, dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Kali ini Pak Andrian berkesempatan untuk menyampaikan materi di kelas 11 ya. Kita lihat materinya. Ya, ini dia. Menyajikan berita inovasi yang menghibur ya. Jadi ini merupakan materi di bab kedua ya. Bab kedua di kelas 11 atau fase E ya. Ini merupakan kurikulum merdeka yang kita pakai ya. Menyajikan berita inovasi yang menghibur. Ini yang akan kita bahas pada bab kedua ini. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, bab kedua di pembelajaran yang pertama ini ada tujuannya, yaitu pada bab ini kalian akan mempelajari teks berita berdasarkan unsur dan struktur teks. Kemudian nanti kalian akan berlatih membuat teks berita dan menyajikan dalam bentuk media vlog dengan sopan sesuai dengan konteks. Nah, berarti pada tujuan pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari yang pertama adalah unsur dan struktur. Kemudian kalian akan berlatih membuat berita dan menyajikannya dalam bentuk vlog ya. Nanti kalian akan bermain dengan vlog ya atau video ya, seperti itu. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sopan dan sesuai dengan konteksnya. Itulah tujuan pembelajarannya ya. Baik, kita lanjutkan. Ini dia pembelajaran bermakna. Jadi pembelajaran bermakna ini maksudnya adalah kompetensi apa yang nanti akan kalian dapatkan setelah mempelajari ini untuk kehidupan kalian. Yang pertama adalah menambah kemampuan public speakingnya ya, atau berbicara di depan umum itu nanti akan bertambah kompetensinya itu ya. Kemudian akan menambah kompetensi kalian dalam berpikir kritis. Nah, ini akan sangat ditekankan sekali analisis kalian tentang fenomena-fenomena yang ada di lingkungan kalian yang nantinya akan dijadikan sebuah berita di sana ya. Kemudian akan menambah kompetensi kalian dalam menulis ya, menulis. Tentu saja dalam hal ini kaitannya adalah menulis berita. Nah, itu 3 hal yang nanti akan kalian dapatkan setelah kalian mempelajari bab kedua ini. Yang pertama sekali lagi adalah menambah kemampuan untuk berbicara di depan umum, menambah kemampuan dalam berpikir kritis, dan menambah kemampuan dalam bidang menulis sebuah berita. Seperti itu. Sebenarnya kalian juga sering sekali mendapati berita ya, ataupun kalian juga sering sekali membuat berita seperti yang sekarang ini sering terjadi. Apabila ada sebuah kejadian tertentu, pasti kan di sana akan banyak sekali orang yang merekamnya, kemudian menyampaikannya di media sosial. Itu sebenarnya juga sebuah berita ya, tapi belum tersusun secara rapi, baik dari segi video, konten, ataupun dari segi informasi yang disajikan. Nah, nanti dalam hal ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana cara menyajikan sebuah berita yang baik, bagaimana cara memberikan sebuah berita dengan struktur yang baik, kemudian dengan bahasa yang sopan dan lain sebagainya, sehingga informasi yang tersampaikan itu dapat maksimal kepada para pembaca ataupun para pendengar. Nah, ini dia. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa ada pemantik ataupun sebagai pemicunya. Di sini ada gambar. Di sini ada gambar, ya, ada seorang yang sedang menyampaikan berita melalui mungkin podcastnya seperti itu. Ini merupakan ilustrasi saja ya. Nah, di sini ada hal yang harus kalian jawab, yaitu ilustrasi di samping menunjukkan beberapa inovasi dalam bidang teknologi hasil karya ilmuwan Indonesia yang menarik untuk disajikan sebuah berita. Yang pertama, bagaimana cara membuat berita yang menarik agar dibaca oleh masyarakat. Nah, bagaimana ini menurut kalian? Silakan kalian berikan tanggapan ya. Bagaimana cara membuat berita yang menarik agar dibaca oleh masyarakat? Nah, itu berikan tanggapan kalian ya. Kemudian yang kedua, media apa sajakah yang dapat digunakan untuk menyampaikan berita inovasi ilmuwan Indonesia agar diketahui masyarakat? Nah, ini bagaimana media apa yang digunakan untuk menyajikan sebuah inovasi, sebuah berita ya dari ilmuwan Indonesia yang agar diketahui oleh masyarakat. Nah, ini bagaimana ini? Media apa saja yang menjadi inovasi kalian untuk menyampaikan sebuah berita? Kan banyak sekali itu ya. Biasanya sekarang itu berita itu bisa berasal di mana saja, ada dari media cetak maupun media elektronik, bahkan di dunia maya pun bisa ya. Apalagi dunia maya ini banyak sekali inovasi yang digunakan itu ya. Dari gambar yang ada di samping ini juga ini merupakan sebuah inovasi ya, inovasi ataupun kreasi baru tentang penyajian sebuah berita.
Nah, berikan tanggapan kalian tentang 2 soal sebagai pemantik berikut ini ya. Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Ini pengantar yang pertama. Berita mengenai inovasi banyak tersebar di sekeliling kita. Kalian mungkin sudah mengetahui bahwa tempat mendapatkan berita adalah surat kabar. Selain itu ada radio, televisi juga merupakan media massa yang menyiarkan berita. Seiring dengan perkembangannya teknologi ini, media daring juga menyajikan berita yang berisi informasi yang akurat, faktual dalam format multimedia. Nah, berikut coba kalian jawab lagi soal yang ada di bawah ini. Apakah yang kalian bayangkan saat mendengar kata multimedia? Nah, itu kalau kata multimedia itu kan sering sekali kalian dapatkan. Nah, coba berikan sebuah tanggapan tentang apa sih yang kalian bayangkan ketika mendapatkan kata multimedia. Nah, kemudian yang kedua, di media mana sajakah berita dapat ditemukan? Nah, ini sama seperti pemantik tadi ya. Di media manakah yang kalian bisa temukan tentang sebuah berita? Kemudian tuliskan jenis media yang pernah kalian amati. Format media apakah yang paling efektif untuk memberitakan sebuah inovasi dan jelaskan alasan kalian. Nah, itu 3 soal ini silakan kalian tanggapi, kalian jawab. Bisa kalian gunakan berbagai media untuk mengetahui apa sih itu media apa sajakah yang dapat digunakan untuk membuat sebuah berita atau menyampaikan berita. Nah, kemudian tuliskan jenis media yang pernah kalian amati, format media apakah yang paling efektif untuk memberitakan sebuah inovasi. Ya, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kalau ada yang kurang jelas silakan seperti biasa tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel Pak Andrian untuk Pak Andrian lebih semangat lagi dalam memberikan sebuah materi pembelajaran. Baik, kita lanjutkan. Informasi yang disajikan berita itu harus akurat, ya jelas itu harus akurat. Ya, karena berita itu sifatnya informatif itu berarti fakta. Nah, kalau fakta berarti otomatis harus dapat dipertanggungjawabkan, ya, yakni mengandung data yang benar. Nah, ini tepat sekali ya. Jadi berita itu harus akurat, berarti maksudnya adalah mengandung data yang benar, tepat, sehingga berita yang disajikan itu ya valid seperti itu ya. Periksa fakta informasi dengan cara memastikan sumber berita. Pastikan bahwa alamat situsnya adalah situs resmi atau sudah terverifikasi. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan kita. Jadi kalau ada sebuah informasi yang baru kalian kemudian beritakan, nah itu harus memiliki rujukan yang valid ya, atau situs ataupun tempat-tempat ataupun media-media mana yang sudah terverifikasi dan kevalidannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ketika kalian mendapatkan misal di internet atau berita itu berasal dari internet, harus situsnya itu harus yang resmi ataupun yang sudah terverifikasi, itu ya. Akan lebih baik jika dilakukan cek silang dengan sumber berita yang lain. Nah, ini tepat sekali. Jika ada satu berita, kemudian kalian tidak lantas langsung memberitakannya kepada orang lain lagi, tetapi coba kalian lakukan cross check kembali dengan memberikan atau mencari informasi berita lain dari situs yang berbeda, apakah sama ataupun tidak. Kalaupun berbeda, mungkin kalian bisa memberikan sebuah tanggapan, oh ternyata berita ini yang lebih valid seperti itu. Hal ini juga sebaiknya dilakukan pada sumber berita yang non situs ya, sama ya. Kebiasaan melakukan cek silang akan menambahkan kemampuan literasi digital agar mampu memberikan menjadi pemirsa informasi yang secara berimbang. Nah, maksudnya adalah ketika kalian melakukan cross check silang ataupun melakukan perbandingan dengan berita yang ada di situs yang lain, nah ini akan menambah sebuah kemampuan kalian dalam hal literasi, sehingga berita nanti yang disajikan adalah berita yang betul-betul valid, betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, dan mungkin akan menambah kekayaan dalam hal informasi wawasan umum kalian yang akan lebih meningkat, seperti itu ya. Berita juga mengandung informasi yang aktual berarti di sini berita ini kekinian ya. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, aktual adalah baru terjadi ataupun yang masih hangat-hangatnya terjadi. Nah, banyak sekali sekarang informasi yang terus berkembang di lingkungan kalian. Nah, ini merupakan sebuah informasi yang aktual ya, baru saja terjadi, hangat-hangatnya terjadi. Kemudian definisi lain, aktual adalah mengandung unsur kebaruan menunjukkan kepada
peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi seperti itu. Nah, ini berarti aktual ini ya seperti itu tadi ya, kebaruan ataupun informasi ini harus betul-betul baru dan bukan merupakan informasi yang lama. Bahkan kalau sudah lama itu pun nanti sifatnya sudah kadaluarsa ya, tidak seperti ataupun tidak berimbang lagi dengan kemajuan informasi yang ada di zaman yang sekarang seperti itu. Ini menurut Sumadira ya, dalam bukunya tahun 2008 halaman 27. Berita yang hangat ini akan disajikan oleh lebih dari satu media massa, baik situs maupun non situs. Misalnya surat kabar seperti itu ya. Oleh karena itu cek silang juga selayaknya dilakukan untuk informasi dari sumber non situs agar lebih akurat seperti itu. Nah, ini diulang kembali, jadi sehingga ketika kalian mendapatkan sebuah informasi tidak lantas hanya dari satu sumber, tapi coba cari lagi dari sumber yang lain, apakah sama ataupun tidak. Kalau sama berarti ini sudah valid ya. Kalau beda nanti harus dilakukan cross check lagi, apakah ini merupakan berita yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak seperti itu ya. Berarti literasi silang ini sangat perlu dilakukan apabila kalian mendapatkan sebuah informasi yang baru seperti itu. Nah, ini materinya. Apakah yang dimaksud dengan berita? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita ataupun keterangan mengenai kejadian ataupun peristiwa yang hangat atau kabar. Nah, ini ya. Menurut Michel ya, tahun 1965 dalam Sumadira tahun 2008 halaman 24, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta dan opini yang menarik ataupun penting atau kedua-duanya ya bagi sejumlah besar penduduk. Syarat pertama yang harus dipenuhi dari sebuah berita adalah faktual ataupun baru saja terjadi dalam beberapa waktu. Oleh karena itu, sebuah kejadian yang hangat akan diamati dan akan menjadi berita utama atau headline baik di surat kabar maupun televisi. Nah, ini. Jadi, berita itu yang pertama adalah sebuah cerita ataupun keterangan mengenai kejadian atau peristiwa. Nah, jadi kalau ada peristiwa ataupun suatu kejadian kemudian disampaikan, itulah yang disebut dengan berita. Nah, kemudian sifat berita yang kedua juga harus adalah kekinian. Nah, ya, atau hangatnya terjadi atau baru saja terjadi seperti itu. Nah, kalau berita yang sudah lama berarti otomatis itu sudah tersampaikan, otomatis kalau disampaikan kembali ya sudah kadaluarsa. Tetapi kalau berita itu adalah sifatnya faktual baru saja terjadi. Misal yang sedang hangat-hangatnya terjadi adalah di sini, biasanya di Indonesia ini ya. Ini sedang hangatnya terjadi adalah tentang kenaikan harga bahan bakar minyak seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan sebuah berita karena baru saja terjadi ya, atau sedang hangat-hangatnya terjadi. Itu seperti itu ya. Nah, di dalam berita itu pasti akan memuat yang namanya adalah kalimat ya. Kalimat di sini bisa terbentuk dari kalimat majemuk setara ataupun kalimat majemuk bertingkat. Nanti kalau yang bertingkat akan kita jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama, kalimat majemuk setara atau bisa disebut dengan kalimat majemuk koordinatif dapat diartikan sebagai salah satu kalimat yang kausanya memiliki berkedudukan yang setara ataupun sederajat. Jadi maksudnya, kalau kalimat majemuk setara itu antara satu kalimat dengan kalimat selanjutnya itu memiliki kedudukan yang setara, masih dalam satu kalimat seperti itu. Oleh karena itu, kedua klase akan dalam majemuk setara tidak saling bergantung, tetapi keduanya memiliki hubungan sebagai intrakalimat. Pada kalimat majemuk setara ada beberapa kata penghubung yang bisa digunakan antara lain. Nah, ini seperti ya, dan, atau, tetapi, sedangkan, lalu, kemudian. Nah, jadi ada kata seperti, dan, atau, tetapi, sedangkan, lalu, kemudian. Nah, ini merupakan kata hubung yang mencirikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat majemuk setara. Ya, sekali lagi, kalau ada kata hubung seperti, dan, atau, tetapi, sedangkan, lalu, kemudian, ini merupakan ciri sebuah kalimat majemuk setara. Baik, kita lihat contohnya. Yang pertama, aku membaca buku dongeng dan adik-adik menyimak dengan antusias. Nah, ini. Jadi di sini ada dua kalimat ya.
Aku membaca buku dongeng, itu kalimat bisa disebut kalimat pertama. Adik-adik menyimak dengan antusias bisa disebut sebagai kalimat kedua. Kemudian kata hubungnya ada kata dan. Nah, berarti di sini termasuk kalimat majemuk setara. Kemudian coba kita lihat yang kedua supaya lebih jelas lagi. Dia ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler basket atau kegiatan fisik lain yang bisa mengisi kekosongan aktivitas di akhir pekan. Nah, jadi dia ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler basket, ini bisa kita sebut sebagai kalimat pertama. Kegiatan fisik lain yang mengisi kekosongan aktivitas di akhir pekan. Nah, ini bisa kita sebut sebagai kalimat yang kedua. Kemudian di sela-sela kalimat itu ada kata atau. Berarti di sini termasuk kalimat majemuk setara. Tuh ya. Sudah jelas saya kira ya. Nah, kalau kalian kurang jelas seperti biasa silakan tulis di kolom komentar, nanti kemudian Pak Antin akan memberikan sebuah tanggapan secara langsung ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi ada kalimat majemuk setara, pasti ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari satu kalimat dasar yang memiliki fungsi sebagai inti kalimat, ya, kalimat yang tidak bergantung pada kalimat manapun, maksudnya itu ya. Dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai anak kalimat atau pengisi salah satu unsur kalimat. Kalimat yang bergantung pada kalimat intinya. Nah, berarti ada dua kalimat sebenarnya di sana. Nah, kemudian di situ ada dua kalimat. Yang pertama kalimat inti dan kalimat anakan. Ya, kalau kalimat inti ini tidak bergantung dengan kalimat anakan, tapi kalimat anakan ini pasti bergantung kepada kalimat inti. Nah, kemudian kalimat majemuk bertingkat ini memiliki kata penghubung ataupun konjungsi antara lain ketika, waktu, ini ya, ketika, waktu, kala, saat, sesaat, tak kala, sesudah, setelah, dan sebelum. Maksudnya sebelum ya, bukan dan ya. Kalau dan tadi kan kalimat majemuk setara. Kita lihat contohnya. Ketika aku ketika aku mengunjunginya di rumah sakit, dia sudah tiada. Ya, jadi di sini kalimat ini tidak menggunakan kata ketika. Jadi di sini termasuk kalimat majemuk bertingkat, gitu ya. Ongkos angkutan umum ke rumah masih Rp300 waktu aku duduk di sekolah dasar. Nah, ada kata waktu. Maksudnya di sini berarti ada kalimat anakan. Anakannya dulu aku duduk di sekolah dasar. Kalimat ini adalah ongkos angkutan umum ke rumah masih sekitar Rp300. Ya. Anak kalimat biasanya ditandai dengan kata hubung seperti karena, sebab, dan lantaran. Ini bisa juga ya. Dia mengurungkan niat membeli PS5 sebab uangnya hendak dia tabung. Lantaran harga tanah dan bangunan di ibu kota itu mahal, kaum milenial memiliki kontrak rumah, gitu ya. Ada kata lantaran. Nah, ini merupakan kalimat majemuk bertingkat. Maka dari itu, ketika kalian ingin mengidentifikasi sebuah kalimat ini masuk ke dalam kalimat majemuk bertingkat ataupun majemuk setara, silakan langsung cermati kata penghubungnya. Nah, kata penghubungnya harus kalian hafalkan itu. Kalau tadi yang yang setara itu ada kata seperti, dan, atau, tetapi, sedangkan, lalu, kemudian. Nah, kalau kalimat majemuk bertingkat ada ketika, waktu, kala, saat, sesaat, tak kala, sesudah, setelah, sebelum, dan juga ada kata seperti, karena, sebab, dan lantaran. Itu termasuk kalimat majemuk bertingkat ya. Jadi kalau itu kalian nanti bisa membedakan ya. Kita lanjutkan. Ada kalimat langsung ya, dalam berita juga memiliki kalimat langsung. Ini kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan oleh seorang pembicara. Ini menurut Kosasih pada bukunya yang terbitan tahun 2017 menyatakan bahwa kalimat langsung merupakan kalimat yang secara cermat menirukan sesuatu yang telah diucapkan oleh seseorang. Biasanya pada bagian ini akan berupa kalimat tanya, kalimat berita, maupun kalimat perintah. Dalam kalimat langsung memiliki ciri yang berupa yang pertama itu ada tanda petik 2 ini ya, tanda petik 2. Kemudian huruf pertama pada kalimat yang dipetik akan menggunakan huruf kapital. Kemudian kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisah menggunakan tanda baca koma. Kalimat langsung berupa dialog harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsungnya. Nah, itu ya. Pada bagian kutipan umum terdapat adanya kalimat tanya, kalimat berita, maupun kalimat perintah ya.
Kita berikan contohnya. Kemarin Arike mengerjakan tugas kelompok matematika, kata Felix. Ya, ini merupakan kalimat langsung karena ada tanda petik 2, kemudian diawali dengan huruf kapital seperti itu. Kemudian ada koma, ya, kata Felixnya itu depannya pasti ada kata koma seperti itu. Itu merupakan kalimat langsung. Saya kira ini mudah ya. Kalau kalian saya minta nanti untuk mengidentifikasi dalam sebuah teks berita mana kalimat langsung, kalian harus sudah paham. Kemudian ada kalimat langsung, pasti ada kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung ini tidak akan menggunakan tanda petik. Menurut Kosasih pada bukunya tahun 2017, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan sesuatu atas ujaran seseorang. Bagian kutipan nantinya akan berbentuk kalimat berita. Kemudian menurut Abdul Khair tahun 2018, kalimat tidak langsung merupakan ubahan dari kalimat langsung, yakni tidak langsung diucapkan oleh seorang pembicara. Dalam sebuah kalimat tidak langsung terdapat ciri-ciri berikut, ya. Sekali lagi tidak menggunakan petik 2. Nah, ini ya. Intonasi seolah mendatar dan menurun pada akhir kalimat. Pelaku yang mengatakan ujaran dapat mengalami perubahan bergantung pada konteks kalimatnya. Kata ganti orang pertama menjadi orang ketiga, kata ganti orang kedua menjadi orang pertama. Memiliki kata tugas berupa agar, sebab, bahwa, untuk, tentang, supaya, dan lainnya. Pada bagian kutipan biasanya berbentuk kalimat berita, ya. Contohnya ini. Kinan mengatakan bahwa Farah telah pergi ke sekolah. Kalau kalimat langsungnya kan Farah telah pergi ke sekolah, kata Kinan, seperti itu ya. Kalau dibalik menjadi kalimat tidak langsung, maka Kinan mengatakan bahwa kemarin Farah telah pergi sekolah, seperti itu. Nah, itu merupakan kalimat tidak langsung. Itu yang kalimat tidak langsung ya. Nah, saya kira demikian materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi sudah belajar tentang kalimat berita ya, kalimat berita. Nah, kalau ada yang kurang jelas seperti biasa silakan tulis di kolom komentar, nanti Pak Andrian akan memberikan tanggapan secara langsung ya. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.